Shalom. Saudara-saudara yang terkasih, saudara dan saya dipercayakan oleh Tuhan berjalan dalam tahun anugerah Tuhan 2022 dari bulan Januari hari pertama sampai dengan bulan Desember hari terakhir 2022. Kotong selamat. Saudara-saudara, silakan omong di samping kiri kanan sambil jabat tangan. Puji Tuhan, saya selamat. Puji Tuhan, kotong selamat. Tiba di titik 365 hari. 365 hari dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai hal yang kita alami. Sampai di titik ini, Tuhan menepuk bahu kita untuk supaya kotong menoleh ke belakang. Dan disitulah di titik ini kita tersadar, kok bisa saya melewati ini semua? Kok bisa saya melewati itu semua yang sudah ada di belakang? Maka saudara, Tuhan ingatkan, karena bersama saya perjalananmu, engkau tidak sendirian. Engkau selamat tiba di titik 365 hari. Karena berjalan bersamaku Tuhan Sang Pemilik hidup. Maka saudara, dengan bangga kita katakan, Tuhan terima kasih, Engkau adalah sahabatku. Betapa kotong bersyukur. Karena saudara, ada orang yang di sisa tinggal 2 hari, tinggal 3 hari, bahkan di hari ini ada yang sudah harus menutup usia. Memang kotong sudah tahu 1 jam ke depan apakah kotong akan kasih habis ini 1 hari yang di titik 365 hari atau tidak. Tinggal beberapa jam kotong akan tinggalkan 2022. Apakah kita masih selamat sampai besok diperkenankan Tuhan untuk ada di tahun 2023? Tidak ada yang tahu, semuanya bersifat rahasia. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, patut hari ini ketika kotong dipercayakan untuk beribadah dalam menutup tahun 2022, patut kotong bersyukur kepada Tuhan. Sehingga kotong bilang, terima kasih Tuhan, Engkau adalah sahabatku. Pertanyaan bagi kita Bapak Mama, saudara yang terkasih, Tuhan mengenal saudara dan saya 100%. Kita kenal Tuhan 100% atau tidak? Sepanjang hidup saudara dan saya di usia kita hari ini, entah sudah berapa hari kotong jalani, tetapi kotong hanya bisa hitung 1 tahun 365 hari. Betapa Tuhan mengenal saudara dan saya 100%. Kita mengenal Dia 100% atau tidak. Untuk itulah saudara-saudara, ada perjalanan proses, ada perjalanan iman. Karena di ujung dari itu semua Tuhan mau supaya saudara dan saya dengan bangga bisa katakan, Tuhan terima kasih, Engkau adalah sahabatku. Kenapa ada pergumulan? Kenapa ada penderitaan? Kenapa di balik penderitaan, di balik duka cita, ada sukacita, ada kebahagiaan. Semuanya itu dirancangkan oleh Tuhan supaya kita bisa lebih mengenal Dia. Sehingga kotong patut mengatakan, Engkau adalah sahabatku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini
Tuhan menolong kita. Tetapi bukan berarti bahwa hanya sampai di sini. Tetapi kata Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer ini pun juga akan ada di tahun 2023. Bukan hanya sampai di sini pertolongan Tuhan, tetapi pun juga pertolongan Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Kekasih Tuhan, banyak di antara orang Kristen yang belum kenal Tuhan secara baik. Itu sebabnya ada perjalanan yang tidak mudah dalam setiap musim hidup di dalam tahun 2022. Tahun 2022 segera berlalu dalam hitungan jam. Tinggal beberapa jam kita akan meninggalkan tahun 2022 yang penuh kenangan manis, yang penuh kenangan pahit. Ada kebahagiaan, ada kekecewaan, ada keberhasilan, ada kegagalan. Saudara, kita tidak pernah menduga akan melangkah sejauh ini. Hingga ke ujung batas 2022 yang sebentar akan beralih ke tahun 2023. Kita ingin mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur sebagai akhir yang indah. Sehingga semua orang bilang, mau sesibuk-sibuk apapun, saya harus datang gereja. Sebagai bentuk untuk kita mengakhiri tahun ini dengan syukur yang indah kepada Tuhan. Bapak, Mama, Saudara yang terkasih, bangsa Israel mengalami masa sulit. Mereka harus berperang melawan bangsa lain. Dan di pasal sebelumnya, Samuel tidak berperan dalam perang bangsa Israel, dan bangsa Israel mengalami kekalahan. Di pasal ini bacaan kita, Samuel berperan penting dan bangsa Filistin terpukul kalah. Saudara, kisah ini menjadi latar belakang munculnya kata Ebenezer yang menunjuk kepada kita tentang tindakan pertolongan yang ajaib dari Tuhan bagi bangsa yang sedang kalah dan tidak berdaya. Pertolongan Tuhan datang saat bangsa Israel dipimpin oleh Samuel untuk mau beribadah dan menyatakan pertobatan mereka. Mereka mau berbalik dari penyembahan berhala, sebagaimana dalam ayat 3 dan ayat 4. Mereka bilang kepada Samuel, pimpin kotong mau bertobat. Lu yang harus jadi perantara bagi kotong untuk berbicara kepada Tuhan. Tolong kotong supaya kotong sonde mati binasa. Dan saudara, saat ibadah masih berlangsung, bangsa Filistin datang menyerang. Tetapi Tuhan bertindak seakan ada pasukan militer Israel yang menyerbu orang Filistin. Maka pasukan Filistin menjadi kacau dan mereka terpukul kalah oleh pasukan bangsa Israel. Dan di akhir bacaan dikatakan, semua kota yang pernah dirampas oleh orang Filistin itu pada akhirnya dikembalikan kepada bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini semua untuk menandai kemenangan militer. Maka Samuel mendirikan sebuah batu penanda di antara Mispa dan Yesana dan menamakan batu itu Ebenezer, yang berarti sampai di sini Tuhan menolong kita. Ebenezer menyatakan jawaban Allah yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan atas penyembahan dan pernyataan pertobatan umat Israel. Pertobatan mereka disertai tindakan menjauhkan semua penyembahan berhala kepada Baal dan kepada Asitoret. Saudara, Ebenezer menyatakan Tuhan berkenan mendengarkan permintaan Samuel untuk umat Israel. Ebenezer adalah jawaban doa. Batu yang diambil oleh Samuel menjadi tanda Tuhan adalah penjawab doa. Tuhan adalah sang penolong. Itu tanda
bagi umat Israel. Kekasih-kekasih Tuhan, sepanjang umur hidup kita, peperangan hanya dapat kita menangkan apabila Tuhan Allah berkenan. Sekuat apapun usaha kita, belum tentu kemenangan menjadi milik kita. Doa adalah bentuk iman sekaligus peperangan rohani untuk potong melawan berbagai musuh iman yang seringkali mengalihkan langkah saudara dan saya di tahun 2022, yang membuat potong langkah tidak selalu aman. Tetapi dengan doa saudara dan saya, itulah sebagai langkah iman kita untuk kita berperang. Kekasih-kekasih Tuhan, jika kita bisa sampai di penghujung tahun 2022, itu semua adalah tanda pertolongan Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sekali lagi, 365 hari dicapai. Banyak di antara kita yang telah melewati hari-hari yang keras dan berat, penuh gumul dan harap. Namun di hari ini marilah kita masing-masing mendirikan tugu peringatan di hati kita, seperti yang dilakukan oleh Samuel dan umat Israel. Saudara, kita bukan memperingati masa-masa sulit yang telah kita alami ataupun kemenangan yang pernah terjadi di tahun ini. Sebaliknya saudara, kita mengangkat Ebenezer kita untuk memperingati kesetiaan Tuhan yang selama ini telah menolong kita untuk melewati masa-masa sulit tersebut. Kekasih-kekasih Tuhan, di penghujung tahun ini juga saudara dan saya memperingati kehadiran orang-orang terkasih di sekitar kita. Kita memperingati kehadiran keluarga, kehadiran sahabat, besti-besti kita, sanak saudara kerabat kita yang berjalan bersama-sama dengan kita di masa-masa sulit di tahun 2022. Tuhan memakai mereka untuk memastikan bahwa semua baik-baik saja. Hari ini kita sedang memperingati. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang terkasih masih ada di samping kiri kanan. Terima kasih untuk orang-orang serumah yang walaupun menjengkelkan, yang walaupun gotong isas dengdong, gotong suka marah-marah, gotong jengkel, tetapi hari ini gotong harus bersyukur bahwa mereka masih ada. Saudara-saudara yang terkasih, kehadiran mereka memastikan bahwa semuanya itu baik-baik saja. Semoga di tahun ini doa dan penyembahan kita kepada Tuhan dilakukan dengan tekun, sehingga di ujung tahun ini saudara dan saya dapat dengan penuh syukur berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai di sini Tuhan sudah menjawab doa kita. Sampai di sini Tuhan menjadi penolong kita. Dan kiranya di tahun yang baru, tahun 2023, kita terus bertekun dalam doa dan menantikan dengan tekun pula Ebenezer yang berikutnya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau saudara dan saya bilang Ebenezer, maka itu menjadi kekuatan iman untuk kita terus melangkah. Kalau Tuhan percayakan kita masuk 2023, itu menjadi kekuatan bagi kita bahwa pasti ada pertolongan Tuhan juga di tahun 2023, walaupun kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Sehingga perkataan iman ini juga yang akan mengiringi perjalanan saudara dan saya di tahun 2023. Nanti 365 hari lagi, apakah saudara dan saya tiba lagi sampai finish start di 2023 besok? Luar biasa bahwa besok itu hari pertama
di tahun baru, dan itu minggu pertama. Kita start di minggu pertama, hari pertama tahun 2023 bulan Januari. Apakah kita akan sampai finish? Soalnya ada yang tahu. Tetapi pernyataan iman saudara dan saya, Ebenezer, bahwa Tuhan akan terus menolong kita. Saudara-saudara yang terkasih, dan juga sambil terus beriman, kotong harus terus beriman bahwa Tuhan tidak pernah berjanji langit itu selalu biru. Itu harus kotong sadar. Sekalipun ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, Ebenezer, Immanuel, tiang awan dan tiang api itu selalu ada, baik dalam siang maupun malam. Tetapi pun juga kita harus beriman bahwa Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Jalan bertabur bunga di sepanjang hidup kita. Tuhan tidak menjanjikan matahari tanpa hujan. Tuhan juga tidak berjanji sukacita tanpa kesedihan. Tuhan juga tidak pernah berjanji kedamaian tanpa rasa sakit. Tetapi saudara, Tuhan telah menjanjikan kekuatan hari ini. Tuhan menjanjikan istirahat dari pekerjaan. Tuhan menjanjikan terang untuk jalan saudara dan saya. Tuhan menjanjikan rahmat untuk pencobaan. Tuhan menjanjikan bantuan dari ilahi. Bahkan Dia juga berjanji simpati yang tak pernah putus. Tuhan berjanji cinta yang tidak pernah padam, cinta yang tidak pernah mati. Itu janji Tuhan. Saudara dan saya harus pegang itu sebagai sebuah iman yang kokoh yang kita bawa di tahun 2023. Selamat untuk kotong mengakhiri tahun 2022 dengan banyak kenangan bersama orang-orang terkasih, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Dalam perjalanan bersama-sama, ada yang sudah Tuhan panggil pulang kembali. Tetapi mereka tetap hidup di hati kita masing-masing, menjadi kenangan yang terindah. Teruslah bersyukur kepada Tuhan dan selamat menyambut tahun baru. Tuhan menyertai kita, Ebenezer. Amin.